Drama ini dimulai dengan Baek Hyun dan Hong Hae-in muncul dalam film dokumenter tentang tokoh terkenal yang mengungkapkan kehidupan pribadi mereka. Keduanya menceritakan tentang momen-momen bahagia yang mereka miliki. Namun sebenarnya mereka sedang berada di situasi yang rumit. Keduanya bertemu saat mereka bekerja untuk grup Queens ketika Hae-in mulai magang. Hae-in sebagai putri Chaebol pada umumnya benar-benar bodoh dan menjengkelkan, yang menyebabkan Hyun membantunya berpikir bahwa dia akan dipecat. Sementara itu, Hae-in salah mengira sikap baiknya karena percaya bahwa Hyun menyukainya. Perlahan-lahan, Hyun mengaku bahwa dia menyukainya, membelinya payung di hari hujan sementara dia basah kuyup di tengah hujan. Ironisnya, Hae-in tercengang saat supirnya tiba, yang mana Hyun tidak tahu bahwa Hae-in merupakan putri pemilik grup Queens. Namun, saat Hyun mengetahui hal tersebut, Hyun mengundurkan diri dan menghilang dari kehidupan Hae-in. Secara dramatis, Hae-in mengunjungi Hyun di kampung halamannya dengan helikopter dan meyakinkan Hyun bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya menangis dan membuatnya percaya pada Hae-in. Setelah 3 tahun menikah, kepribadian dan posisi sosial mereka bertolak belakang satu sama lain. Hong Hae-in tetap dingin dan menjengkelkan seperti biasanya. Hae-in menjadi direktur utama pasaraya Queens, sementara Hyun direktur hukum grup Queens. Hae-in memanggil Hyun ke kantornya dan tidak hanya menegurnya, tapi juga memerintah Hyun untuk mengusir merek-merek yang tidak berkinerja baik dari department store. Kembali ke kediaman Hong, kami menemukan bahwa sebagian besar keputusan diambil oleh orang tua Hae-in dan Hyun tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka meminta Hae-in dan Hyun untuk memiliki anak, dan adik Hae-in, Hong Soo-chol, memaksa Hyun melakukan tugas hukum yang sepele untuknya, tidak menghormati yurisdiksi dan otoritas Hyun. Kurang lebih seperti inilah dia diperlakukan oleh seluruh keluarga Hong. Setelah pertemuan keluarga, Hyun mengkonfrontasi Hae-in tentang anak tersebut, yang bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Hyun meninggalkan kediaman Hong dan bertemu dengan temannya Kim Yang-gi, seorang pengacara. Dia dalam keadaan mabuk, mengeluh dan menangis tentang kehidupannya sebagai anggota keluarga Hong dan dengan lucunya menyalahkan keimutannya yang mabuk yang membuat Hae-in tertarik. Kami juga menemukan 2 pria mengikutinya sepanjang waktu, yang memastikan bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang dapat merugikan perusahaan. Di tempat lain, Hae-in memukul adiknya dan mengancamnya akan membunuhnya jika dia tidak menghormati Hyun lagi. Keesokan harinya, Hyun memberikan benang gigi kepada bibi mertuanya, Hong Bom-ja, yang dipenjara karena melukai pacar ayahnya secara fisik. Dia mengatakan kepada Hyun bahwa tidak ada perpisahan dalam perceraian dan menekankan bahwa dia akan menghancurkan semua mantan suaminya dan keluarga mereka. Hyun jelas takut karena dia sendiri sedang memikirkan perceraian. Singkat cerita, keluarga Hong mengadakan acara peringatan kematian mendiang istri ketua atau nenek Hae-in. Sementara itu, Hong Man-dae, kakek Hae-in memiliki pendamping barunya yang bernama Mo Se-re. Di rumah tangga Hong, semua menantu laki-laki menyiapkan persembahan upacara. Kami menemukan Hyun bersama dengan menantu keluarga Hong lainnya di dapur rumah, menyiapkan berbagai jenis makanan. Sementara, anak laki-laki dari keluarga Hong tidak pernah benar-benar membantunya. Pada saat ini, ketika Soo-chol menawarkan soju kepada neneknya, Bom-ja memasuki upacara mengenakan pakaian dengan motif macan tutul dan menciptakan adegan mengklaim bahwa Mo Se-re adalah alasan dibalik kematian ibunya. Singkat cerita, di tempat lain, kami bertemu Grace Go, sekretaris pribadi yang bertanggung jawab atas urusan keluarga kelas atas. Dia kesal dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa kemampuan Grace berkurang karena Hong Hae-in tidak menikah sesuai pilihannya. Saat ini, Hae-in muncul dan bersikap dingin terhadap Grace. Grace yang kesal dengan perlakuan Hae-in mencoba menambah bahan bakar ke dalam api dengan memberitahu Hyun bahwa Hae-in tidak memasukkan Hyun ke dalam surat wasiatnya. Kemudian, pada hari itu, Hae-in menerima telepon dan meminta Hyun untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Tapi, Hyun setelah kunjungan Grace menyangkal dan malah mengunjungi kampung halamannya. Dia memberitahu orang tuanya dan saudara-saudaranya bahwa dia akan menceraikan Hae-in. Jelas bahwa saudara-saudaranya tidak ingin dia menceraikan Hae-in karena Hyun membantu mereka secara finansial. Hyun berkendara kembali ke kediaman Hong dan membawa surat cerai ke kamar Hae-in. Tepat sebelum dia menyampaikan berita tersebut, Hae-in menyatakan bahwa dia sekarat dan dokter mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Hyun terkejut dan benar-benar berubah 180 derajat dengan menekankan bahwa dia mencintainya dan menangis.